Indonesia darurat sampah plastik. Setiap tahun Indonesia menyumbang 64 juta ton sampah plastik. 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Wah, kasihan kan hewan laut yang harus terjebak di antara sampah plastik. Mendingan sampah plastiknya diolah jadi bahan bakar biar lebih bermanfaat. Limbah styrofoam yang sulit terurai di alam bebas juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Tapi tenang, limbah styrofoam masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan kok. Nah, kalau mau mencari bahan bangunan ramah lingkungan, bambu juga bisa menjadi pilihan. Selain lebih asri, bangunan dari bambu juga bisa tahan dari guncangan gempa. Asik kan? Aman untuk lingkungan, sekaligus kuat. Selengkapnya di laptop si Unyil hari ini. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Wah, bahan yang satu ini gampang banget ditemui di Indonesia. Zaman dulu, bambu sudah banyak digunakan untuk membangun rumah tradisional. Belakangan ini bambu banyak digunakan kembali untuk dijadikan bahan bangunan karena dinilai ramah lingkungan. Bambu termasuk dalam bahan bangunan ekomaterial karena mudah diperbarukan. Berbeda dengan kayu yang didapat dari menebang pohon. Kalau pohon terlalu banyak ditebang, lingkungan pun bisa rusak. Selain memberi nuansa tradisional dan alami, bangunan dari bambu juga lentur sehingga nggak mudah runtuh saat terjadi gempa. Indonesia merupakan penghasil bambu terbesar ketiga di dunia loh. Sekitar 11% atau 165 jenis bambu yang ada di dunia tumbuh di Indonesia. Nah, tuh lihat Mbul. Gampang banget kan kalau mau cari tanaman bambu di Indonesia. Soalnya potensi kekayaan bambu kan cukup besar di sini. Wah, bener juga. Kalau gitu langsung tebang Nyil. Udah gatel nih. Aduh, nyamuk lagi. Iya. Ayo Mbul. Ambilnya secukupnya aja ya. Oke. Yuk ah. Udah cukup nih. Aduh. Ya pelan-pelan dong Mbul. Sebelum diolah menjadi bahan bangunan, butuh perlakuan khusus terhadap bambu. Kalau zaman dahulu, orang biasa merendam bambu ke air laut dalam waktu lama supaya kuat. Sekarang sih ada cara lain dengan hasil yang sama. Gimana caranya ya? Sebelum digunakan sebagai bahan bangunan, cuci bambu menggunakan campuran air dan bahan khusus. Ini untuk membersihkan warna hijau pada bambu. Uniknya, agar bambu bisa awet dan tahan lama, butuh bahan herbal. Terbuat dari campuran bawang putih, cabai, dan bahan herbal lainnya. Lubangi bambu terlebih dahulu agar bahan herbal meresap ke dalam serat bambu. Lalu rendam bambu dalam campuran air dan bahan herbal. Setelah 24 jam, angkat dan keringkan. Hasilnya, bambu jadi kuat dan tahan lama. Oke, sekarang kita lihat pembuatan rumah bambu yuk. Bambu-bambu ini didatangkan langsung dari daerah Pujon, Malang Selatan. Untuk rangka, pengrajin menggunakan bambu jenis petung karena berukuran besar dengan diameter 15 cm. Jadi bisa menopang beban yang berat. Buat lubang sesuai ukuran diameter bambu. Lalu rangkai potongan bambu seperti ini. Gunakan tali ijuk dari pohon aren atau rotan sebagai pengikatnya. Tali ijuk lebih tahan air dan punya serat yang kasar. Kalau rotan punya sifat sebaliknya. Pemesan biasa memilih pengait dari rotan agar tidak mudah melukai kulit. Jadi sesuaikan bahan dengan kebutuhannya ya. Sebagai bahan bangunan, bambu punya banyak kelebihan. Bambu punya sifat lentur, jadi lebih tahan gempa. Rumah bambu menjadi solusi untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa. Bambu bisa menyimpan panas dan dingin. Pori-pori pada bambu akan menyerap udara, lalu disimpan di dalam rongga bambu. Pada siang hari, bambu melepas hawa dingin yang disimpan semalaman. Begitu juga saat malam hari. Wah, pantas saja ya
rumah bambu bisa menimbulkan hawa sejuk. Aduh, Embul kemana sih? Bambunya kurang nih. Nyil, nih bambunya. Ya ampun, Embul, lama banget sih. Nggak jadi-jadi tuh rumah-rumahnya. Embul lama nih. Yeay, udah diambilin juga. Nih, taruh di mana nih? Bawah aja ya. Tunggu. Aduh, sengaja ya kamu, Nyil. Udah, kerjain sendiri aja deh. Aduh, ya ampun, malah ngambek lagi. Unyil kan nggak sengaja, Embul. Maaf ya, Embul. Kerjain aja sendiri. Ya, Unyil kerja sendiri dong kalau gini. Aduh. Untuk menghasilkan produk bambu berkualitas unggul, butuh benih bambu berkualitas unggul juga loh. Nah, di Sleman, Yogyakarta, ternyata ada perusahaan pembuat bibit bambu. Bahkan satu-satunya di Indonesia. Wow, hebat! Nah, seperti apa sih bibit bambu yang berkualitas unggul itu? Lalu bagaimana cara membuatnya? Come on, ikut Unyil yuk! Di ruang inisiasi inilah tersimpan 60 jenis tanaman indukan bambu dari berbagai negara. Seperti Kolombia, Cina, India, dan tentu saja Indonesia. Jenis bambunya yang terbaik di setiap negara. Memilih tanaman indukan bambu terbaik menjadi cara untuk mendapatkan bibit yang unggul. Yuk, kita ambil bagian tanaman bambu ini. Berupa titik tumbuh dari ranting bambu. Pilih yang tidak terlalu tua ya, tidak berjamur dan tidak kering. Potong sekitar 2-3 cm. Bagian inilah cikal bakal bibit bambunya. Sip deh, kita sudah di laboratorium nih. Sterilkan bagian tanaman bambu agar bebas dari bakteri dan jamur. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung. Setelah sebulan, tunas akan muncul seperti ini. Langsung pindahkan bibit ke bambu botol kaca. Simpan kembali di ruang tertutup, bersuhu 15-23 derajat Celcius. Ruangan ini sangat steril loh. Pekerja yang sakit dilarang masuk ke ruangan. Tunggu sampai akarnya tumbuh. Cepat lambatnya pertumbuhan akar tergantung pada jenis bambu. Biasanya antara 2-6 minggu. Oh iya, metode yang digunakan untuk perbanyakan bibit bambu ini bernama kultur jaringan. Cara ini paling tepat untuk menghasilkan bibit yang seragam. Bibit perlu beradaptasi secara perlahan dengan suhu luar ruangan. Makanya setelah muncul akar, pindahkan bibit bambu ke dalam pot-pot tray dengan media tanam berupa sabut kelapa dan pasir. Simpan selama 2 bulan. Tidak boleh terkena cahaya matahari langsung ya. Jangan lupa rawat dengan rutin menyiram bibit bambu. Di ruangan luar inilah seleksi bertahan hidupnya bibit bambu dilakukan. Rata-rata hanya 50% bibit bambu yang dapat bertahan hidup. Setengahnya mati karena terkena virus yang dibawa melalui udara. Bambu memang sangat rentan terhadap virus dan bakteri. Wah, ternyata susah juga ya untuk menghasilkan bibit bambu berkualitas unggul. Tanaman bambu sangat cepat pertumbuhannya, berbeda sekali dengan pohon bahan baku kayu. Makanya bambu menjadi pilihan tepat pengganti kayu. Seperti bambu petung asli Indonesia ini, berukuran besar, kuat dan tebal seperti kayu. Sangat cocok nih untuk konstruksi bangunan. Di beberapa negara, bambu juga diolah jadi produk kebutuhan sehari-hari loh. Sayangnya pembeli terbanyak bibit bambu ini berasal dari luar negeri. Wah, harusnya lebih banyak pembeli lokal Indonesia nih, agar semakin banyak bambu asal Indonesia yang berkualitas unggul. Permintaan bambu dari seluruh dunia juga bisa terpenuhi dari Indonesia deh. Mantap! Nah, ini dia bambu. Lumayan kan, bisa dipakai buat bangun pos ronda RT sebelah. Tahu gak? Stop. Aduh, itu kan punya Wan Abut. Nanti ketahuan bisa dikejar ontanya Wan Abut loh, Pak. Ya, Den, dia kan punya banyak kebun. Segini doang sih, nggak kelihatan. Aduh,
Aduh, kok badan Pak Oga pada gatal ya? Wah, Pak Oga kena bulu halus bambu tuh, makanya gatal-gatal. Ditambah Den, lagi gimana nggak ini? pakai izin. Gatal bener nih Den. Ya udah, Aduh. mendingan pulang dulu aja Pak, mandi. Gatal. Bambunya jangan lupa dibalikin gatal. ya Pak. Iya Den. Aduh, badan Pak Oga gatal semua. Aduh.